Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa di obrolan Dapur Ibu spesial weekend. Kali ini kita akan mengulang kembali percakapan kita dengan seorang anak muda yang tadi siang kita sudah mencobanya, dan kita akan mencoba lagi dengan lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi, sehingga hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang optimal untuk obrolan Dapur Ibu bagi seluruh keluarga Indonesia semuanya. Ya, akan hadir di depan kita di spesial weekend kali ini adalah seorang anak muda, ayah muda, anak baru satu, ya, anak muda, anak baru satu yang melakukan kemerdekaan belajar di sekolah, di jalur, memilih jalur pendidikan formal. Kalau kemarin obrolan Dapur Ibu menghadirkan anak muda juga yang memilih kemerdekaan belajarnya di jalur pendidikan informal, maka kali ini ada nggak ya yang jalur formal tapi juga bisa merdeka belajar? Ternyata ada, ya, ternyata ada, dan saya akan menghadirkan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya yang sedang work from home, sedang learn from home hari ini untuk bisa tetap produktif, tetap semangat, dan jaga kesehatan selalu. Siapakah anak muda ini? Kita lihat terlebih dahulu. Kartika Putra yang muda, berkarya, merdeka, dan bahagia. Memilih jalur formal sebagai tempat belajarnya, pernah dikirim program AFS ke Amerika saat SMA. Terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di ITB tahun 2014, melakukan riset di berbagai negara. Founder Code for Bandung ini senang membangun komunitas, membangun kebermanfaatan. Co-founder dan Executive Advisor Jabar Digital Service akan bercerita bagaimana proses belajarnya, bagaimana proses membangun mimpinya. Inilah dia Pandu Kartika Putra dalam obrolan Dapur Ibu. Iya, itulah dia tamu kita pada spesial weekend pada malam hari ini adalah Pandu Kartika Putra, seorang ayah muda yang senang belajar dan memiliki kemerdekaan belajar. Langsung saya panggil dari Bandung. Ya, sebentar ya, kita langsung. Halo Mas Pandu, apa kabar? Baik Bunda, akhirnya bisa ya Bunda. Luar biasa, belajar kita ini memang keren banget. Terima kasih untuk bisa memberikan sesuatu yang optimal, nggak pernah menyerah gitu ya, nggak pernah menyerah kita, karena Bunda sebenarnya ini proses untuk bisa berhenti istirahat menjelang tidur itu saat mencapai kesuksesan. Nah, gitu. Itu penting buat kita ya. Mas Pandu, di obrolan Dapur Ibu kali ini spesial weekend selalu kami hadirkan anak-anak muda yang memang berjuang gitu ya, berjuang untuk yang pertama bisa melawan COVID crisis kali ini, kemudian juga memiliki dunia-dunia yang unik gitu, dunia-dunia yang uniknya. Sedang sibuk apa Mas di menghadapi COVID crisis kali ini dan work from home-nya? Ya, kalau terkait COVID sih memang karena jadi kan sekarang saya itu kerja di dua tempat. Jadi saya itu Ya. saya kerja di sebuah startup, gitu ya. Ada startup teknologi. Lalu saya juga jadi advisor di Jabar Digital Service. Jabar Digital Service itu unit digitalnya Pemprov Jawa Barat. Nah, Hmm. maka selama ini kalau melihat Pak Gubernur ya, Kang Emil, oh ada aplikasi kita pendataan ini misalnya apa segala macam atau aplikasi apa terkait Jawa Barat itu most likely dari tim yang saya advise gitu. Sebelumnya sampai bulan Januari saya jadi direkturnya gitu. Cuma saya
resign di Januari, Februari saya udah resign, saya gabung startup karena saya pengen waktu lebih banyak sama bayi saya, bayi baru lahir, anak saya yang baru lahir. Tapi ya ternyata gara-gara COVID ini ya takdir berkata lain ya, jadi saya harus agak lebih bantu banyak lagi di Pemprov. Jadi banyak sekali lah yang saya harus bantuin gitu ya menangani COVID ini. Oke, suaranya bisa lebih keras ya Mas ya nanti ya. Oke. Iya, ini seru banget Mas. Belajarmu itu memang spesial gitu ya. Belajarmu itu spesial. Karena kalau ya, saya lihat tadi perjalanan belajarmu mulai dari SMA, kemudian mulai dari kuliah, sejak SMA sampai dengan kuliah itu penuh sesuatu yang unik gitu ya, dan berbeda dari anak-anak yang lainnya. Boleh diceritakan nggak Mas, gimana semangat belajarmu dulu ketika masuk ke sekolah formal gitu ya, masuk ke sekolah formal, kemudian di daerah Madiun, tapi bisa melanglang buana gitu, melanglang buana ke seluruh dunia gitu. Itu ceritanya gimana itu? Panjang ya ceritanya sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya adalah dari kecil memang saya gini, saya beruntung mendapat orang tua yang apa ya mendorong saya dan memberikan saya tempat dan dukungan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin orang tua saya belum apa ya, mungkin tidak kayak eh, belum mengerti kayak home based education atau banyak opsi sana kemari, tapi ketika saya berpikir oh saya mau ikut ini ikut itu, mungkin dipertanyakan kenapa harus ini, ya udah belajar aja apa segala macam, tetapi pada akhirnya ibu saya ayah saya itu ya tetap aja ibaratnya membiarkan lah gitu lah dengan caranya beliau-beliau gitu. Jadi saya pas kecil itu dulu pernah ada semacam seleksi untuk ikut kelas terbaik itulah. Jadi dulu tuh agak aneh. Dulu saya SD di Magetan. Jadi di Magetan itu ada program dulu dinas pendidikannya, anak-anak terbaik di seluruh SD di kecamatan itu dikumpulkan dalam sebuah Ada kelas. proyek khusus gitu ya, itu ya. Iya, saya juga nggak tahu itu Hmm. gimana ceritanya, tapi dulu saya ingat dan saya ikut dan saya Ya. masuk gitu loh ke sana gitu. Dan itu dibolehkan sama orang tua saya. Dan saya Hmm. mulai ibaratnya kalau dibilang boleh meroket naik terus di situ gitu. Jadi saya Oke. ya di sana ranking satu lah, terus saya ikut lomba ini, lomba itu, dan pokoknya banyak menang ini itu gila, ikut segala macam gitu. Saya ikut basket, ikut apa. Nah, terus SMP pun saya juga dibebaskan, saya ikut apa berbagai ekskul, saya jalankan diri jadi ketua OSIS, saya dulu bahkan main bridge, kalau tahu bridge kartu itu di SMP saya Hmm. juga ada gitu. Oh, dulu ikut-ikut Um, ya ekstrakurikulernya. saya dulu ada ekskul bridge Macam-macam gitu kan, ya. random banget gitu. Hmm. Zaman gitu gitu kan. Terus pada saat itu saya juga sering ikut lomba Hmm. matematika gitu, ikut pelatihan di UGM, terus bahkan sampai tingkat nasional kayak gitu-gitu. Hmm. Nah itu pun selalu didukung gitu loh, oh ya udah ikut aja segala macam. Hmm. Nggak dibantu banget sih karena memang bukan di situ ya kalian ayah ibu gitu. Hmm. SMA, saya cerita lagi SMA lebih karena saya SMA itu saya memberanikan diri minta SMA. Jadi saya dulu aslinya rumahnya di Magetan. Ibaratnya Oke. kalau di Jakarta itu rumah saya itu di Depok gitu. Nah, itu saya mau Hmm. sekolah di Jakarta gitu. Saya mau sekolah di Madiun karena yang terbaik di situ kan Ya, SMA-nya gitu. cari yang Tapi terbaik gitu gimana ya. dong? Saya Hmm. harus ngekos gitu SMA Hmm. gitu. Ya udah saya ngekos gitu. Itu kan sebuah keputusan juga kan, orang tua Ya, ya. berani melepas gitu. Dan ya udah pas SMA itu saya hitung dulu ikut 7 ekskul. Saya ketua OSIS, saya dulu duta anti AIDS di Kota Madiun, saya peer konselor kesehatan seksual remaja, banyak lah gitu ya. Dan yang puncaknya itu saya ikut program pertukaran pelajar dan ya lolos ternyata, ada saya setahun di Amerika Serikat. Nah, Wah, ya, keren. ya jadi apa ya, orang tua saya itu memang selalu menekankan sebenarnya edukasi kan, Hmm. pendidikan. Hmm. Cuma sempat khawatir gitu. Saya ikut OSIS gini ngapain sih gitu ya. Tapi saya membuktikan bahwa saya ikut OSIS, saya ikut ini, saya bisa kok ranking satu, saya bisa kok ranking 2, saya bisa kok ikut lomba ini, mewakili sekolah, kayak gitu-gitu. Sama juga pas kuliah. Pas kuliah Hmm. juga saya ingat di awal-awal kuliah itu saya agak shock gitu. Ternyata ya dulu kan misalnya pas SMA itu kayak menang-menang lah ya. Ya, Juara di untuk kampung ke mencari keadilan. Bandung.
ke ITB gitu kan, wah ITB kan isinya Semua juara-juara semua ya, gitu ya. juara-juara semua se-Indonesia kumpul Jadi jadi satu di sana ya. iya, jadi sempat down juga kan gitu. Mhm Saya mhm mhm. curhat orang tua, makanya orang tua saya juga apa ya, jadi tempat curhat yang saya bisa cerita gitu ya, nggak judging gitu, tapi mendengarkan. Terus ya udah kamu coba belajar, coba kurangi dikit misalnya kegiatan gitu. Tapi Mhm mhm. tetap membebaskan gitu loh. Kalau Iya kamu iya bisa nggak iya. apa-apa gitu. Akhirnya saya membuktikan, oh saya bisa kok, nilai saya nggak jelek gitu. Saya bagus, termasuk bagus bahkan. Dan Mhm. saya ikut kegiatan ini itu. Bahkan saya tadi kalau tadi sempat diceritakan saya ikut workshop apa segala macam. Saya juga Mhm. sebenarnya berkali-kali lolos pertukaran pelajar. Pas kuliah juga riset itu juga ada dengan tetap mempertahankan nilai saya gitu. Jadi Nah, gitulah. iya 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 iya. Ini menarik Mas, ini menarik banget. Ketika, aktif di berbagai macam kegiatan, ya, aktif di berbagai macam kegiatan, kalau di SMA aja ekstrakurikuler sampai 7 gitu ya, banyak banget gitu ya. Kemudian, kalau saya lihat profil Mas Pandu gitu ya, di tahun 2014 itu waktu kuliah sempet ini, saya sampai heran kalau membaca itu. Jadi mahasiswa berprestasi ITB ya untuk di STIE-nya tahun 2014. Terus diundang workshop social entrepreneurship di Amerika. Terus ada lagi datang riset-riset di Jepang. Di Jepang aja berkali-kali gitu kan. Kemudian bisa mempertahankan juga kegiatan akademiknya. Nah, kuncinya apa ini, Mas? Mungkin bisa untuk apa ya, pengalaman bagi teman-teman lainnya yang mengambil jalur sekolah gitu ya. Ini gimana ceritanya nih kalau saya mah nyerah kalau yang kayak gitu tuh. Ya gimana Mas? Iya, sebenarnya kuncinya seperti judulnya sesi malam ini ya, Bunda. Jadi, kuncinya adalah bahagia gitu. Jadi, mmm, kita tentu, kalau mungkin kemarin kan sesinya sama Ellen ya, mungkin Ellen ada kesukaannya sendiri ya belajar, mungkin coding lah atau apa gitu. Kebetulan sama juga saya, IT gitu ya. Cuma Ya. memang, walaupun saya suka IT, jadi saya tuh menyadari bahwa sebenarnya saya tuh nggak terlalu jago ngoding sebenarnya. Oh, oke. Saya nggak terlalu jago, apa ya, ya yang justru coding-nya, programming itu, tapi saya jago dalam bukan jago ya, saya mudah dan saya enjoy ketika saya creating something, Oke. ideating, creating, Iya, iya. designing. Bukan Oh, design art ya, tapi lebih ke, oh harusnya kita bikin ini loh, produk ini bagus untuk membantu ini, untuk bikin ini. Nah, maka dari itu saya tahu, oh berarti saya ini ya bagusnya itu ya saya kan berorganisasi, membuat inovasi, membuat produk, membuat gerakan kayak gitu. Akhirnya saya ya fokus ke sana gitu kan. Nah, terus hmm. bagaimana dengan tuntutan-tuntutan ekskul, tuntutan-tuntutan kuliah gitu. Ya, yang penting adalah kita do just enough gitu. Kalau yang sekarang populer gitu, itu kayak T ya, atau bahkan sekarang M namanya. Jadi kalau dulu itu Gimana? kan ada T, kayak gini ya. Jadi ini tuh artinya kita banyak tahu, tapi Oke. dikit-dikit gitu. Nah ini yang pelajaran-pelajaran lain nih. Yang penting nggak remedi, yang penting Yang nggak penting ngulang. Ya, kalau SMA tuh KKM gitu ya, KKM-nya udah betul, lewat. betul. Ya, Ya. dan nggak apa-apa. Ya kan kita kan karena kita memilih jalur formal, kita pengen tahu banyak ilmu kan. Kan mungkin kelebihannya formal seperti itu. Tetapi Hmm. namanya manusia tidak mungkin bisa tahu banyak dan kita harus memilih mana yang kita bahagia, mana yang kita Hmm. suka. Nah, satu ini tadi yang saya suka gitu, berorganisasi, apa ya, bikin community service, gerakan, inovasi masyarakat. Dan Hmm. kalau yang mungkin agak gifted gitu ya, bahkan M gitu. Jadi yang ke bawahnya itu dua, bukan bukan satu tapi dua gitu, atau Jadi banyak mungkin ya. Itu pendukungnya tergantung itu yang jeniusnya lah, bahagia gitu ya Mas ya. tingkat jeniusnya lah. Tapi Oke. tadi gitu, itu ternyata membawa saya ke banyak kesempatan gitu. Karena apa? Saya tuh tahu banyak tuh. Saya tahu banyak. Saya tidak apa ya, mencoba menguasai semua, tapi saya tahu cukup untuk semua sehingga saya bisa saling mengkonekkan gitu. Oh, kalau kayak gini, saya gabungkan ilmu misalnya artificial intelligence dengan tentang data, tentang pembangunan gitu ya. Oh, maka kita bisa membuat AI yang membantu pemerintah misalnya. Atau Hmm. bagaimana cara kita open data, apa,
dengan teknologi data, tapi saya juga tahu cara-cara administrasi pemerintahan misalkan. Ya, Oke. itu kan random banget, kayak ngapain saya orang IT tahu administrasi pemerintahan, tapi saya tahu bahwa saya ingin membuat inovasi gimana biar data pemerintah itu bisa terbuka untuk masyarakat. Nah, itulah Oke. jadi apa ya, kuncinya itu tadi sih, mengetahui mana kita bahagia tadi sih. Iya, iya, iya. Bahagianya itu yang pertama kali perlu dicatat gitu ya. Karena kalau setelah bahagia itu kayaknya semuanya bisa bisa muncul ya Mas ya, gitu ya. Ya, Bisa ya. muncul semua dengan gampang gitu memahaminya ya. Oke, ini ada segmen satu. Terima kasih untuk Abah Rama yang sudah melihat TV-TVan kita. Terima kasih Abah. Apa kabar Abah? Ya, terima Kangen kasih banget sama Abah. Abah. Kemudian Bunda Iva di Bau-Bau, terima kasih sudah nonton. Mbak Ratih, apa kabar? Mbak Ratih Widayanti. Kemudian kita akan masuk ke segmen kedua, ada tanya jawab ya Mas ya. Ini banyak banget yang masuk. Kita nanti akan masuk ke segmen tanya jawab dan terlebih dahulu sebelum masuk ke segmen tanya jawab akan ada iklan sebentar. Ada program yang keren banget dari Ibu Profesional untuk bisa dilihat bersama-sama di sini ya. Kita istirahat dulu ya Mas ya. Kita di belakang layar dulu, masuk studio dulu, duduk-duduk dulu, bisa minum-minum kalau malam ya. Kalau pagi kita nggak bisa minum ya. Terima Iya. kasih Mas Pandu, kita selamat istirahat dulu ya. Itulah tadi percakapan kita di segmen 1 dengan Pandu Kartika Putra yang akan berbagi cerita tentang bagaimana menjadi orang yang merdeka. Menjadi anak muda, merdeka, bahagia, dan bisa berkarya. Kemudian kita lihat yang satu ini terlebih dahulu. Ya, itulah tadi program Ibu Bantu Ibu yang sedang digalakkan oleh satu komunitas perempuan di Indonesia yang bernama Ibu Profesional untuk bisa saling mendukung para ibu yang terdampak oleh COVID-19 kali ini. Untuk info lengkapnya silahkan buka di web Ibu Profesional di www.ibuprofesional.com. Baik, kita panggil kembali Pandu Kartika Putra untuk bisa tahu lebih dalam apa sebenarnya rahasia dari Mas Pandu bisa beraktivitas banyak, tetap oke di kondisi di kognitifnya ya di sekolahnya dan bisa tetap berkarya dengan bahagia. Inilah Pandu Kartika. Halo, Halo Mas, ketemu lagi kembali kita teman-teman. bersama di segmen 2 ya. Mas Pandu ini ada pertanyaan banyak ya, nanti sabar ya Mas dijawab gitu. Mungkin bisa agak mundur dikit Mas, biar nyaman nantinya ya. Oke. Ini dari Mbak Sari Rarasati di Malang. Apa kabar Mbak Sari? Ya. Halo Mas, Mbak ketika Mas Sari. Pandu masih kecil, ya, ketika Mas Pandu itu masih kecil, contoh apa sih yang paling dikenang dari kebiasaan kedua orang tua yang akhirnya membentuk Mas Pandu seperti sekarang? Apa nih Mas? Hmm. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali ya, jadi nostalgia. Apa ya? Nostalgia Mas, ya dikenang Mas. Soalnya SMA sudah keluar dari rumah ya Mas ya. Iya. Kalau gimana ya? Kalau dari saya sih saya mengingat memang saya yang paling mengingat adalah apa ya? Jadi kayak sama sih ya dari SD sampai SMP gitu ya dan SMA juga. Jadi memang mama saya mengira
mama gitu ya sama bapak itu memang jadi tempat em, apa ya, sempat saya cerita gitu ya, cerita kayak, jadi saya tuh dulu TK itu, saya kan dulu TK-nya di Sukabumi tuh, di Jawa Barat gitu, Hmm, terus pindah ke Magetan gitu untuk masuk SD. Cuma ya. pas masuk SD itu saya catur bulan terakhir. Jadi kalau dulu kan Oh, masih catur bulan. Nah, ini ya, bayangin ya. ya, saya masih TK belum bisa nulis, belum bisa apa. Dulu sempat kayak pas kecil tuh ya kayak ibaratnya bukan dibully sih ya, tapi lebih ke belum bisa nulis gitu kan. Ya, anak TK baru masuk SD itu tiba-tiba udah catur bulan terakhir gitu. Nah, jadi tiap saya diceritain ibu saya bahwa mama saya tuh, saya tiap pulang sekolah itu pas kelas 1 itu nangis gitu karena saking beratnya Hmm. gitu ya. Nah, Hmm, hmm, hmm. terus pas naik kelas gurunya itu bilang Pandu sebenarnya bisa naik kelas, nilainya cukup segala macam, tapi melihat tekanan mental yang seperti itu sama orang tua, ya udah nggak usah aja, biar lebih enjoy gitu ya, biar biar Hmm. lebih bahagia gitu ya. Akhirnya saya Ya. tetap, saya nggak, ibaratnya bukan nggak naik kelas ya, saya akhirnya do kelas 1 itu properly. Nah, terus ya banyak momen-momen di mana ketika saya cerita, ketika saya, Mas saya mau ikut lomba ini, saya mau nyoba ini, Bapak saya mau nyoba itu, ya didukung gitu loh. Dan Oke. bangga gitu. Hmm, Apa hmm, hmm. ini anak, apa ya, saya ingat sih kayak Bapak itu sering cerita kok, diceritain ke dulu kepala, kan Bapak dulu kepala kantor di Magetan, kepala kantor sekolah. Hmm, Diceritain ke ya. yang provinsi di Surabaya gitu. Jadi Bapak izin untuk nganterin saya ikut lomba di Surabaya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat Hadir gitu saya ya. apa? Gimana Bu? Kehadirannya utuh itu ya berarti ya. Iya gitu. Jadi ya bahkan kayak kadang-kadang cuma menyemangati doang dan nggak ngerti Hmm. sebenarnya kalau diajak ngomong mama sama bapak itu, saya ajak ngomong matematika, saya ajak ngomong organisasi, seringnya mereka bilang kamu tuh ngomong apa sih Ndu gitu, nggak jelas gitu. Tapi ya Betul. ya mereka mendukung dengan caranya gitu. Nah itu yang membuat Iya, saya iya, iya. akhirnya ya saya boleh gitu. Nah itu kan apa ya, Iya, perasaan anak yang penting ya. Saya boleh iya, gitu untuk bahagia. Saya boleh iya, untuk memilih apa yang saya mau. Nah gitu iya. sih. Jadi itu yang saya ingat banget. Ya, tidak ada larangan, tidak ada judging, kemudian mengizinkan gitu. Intinya adalah izin ya gitu ya. Izinnya diokein ya. Oke, lanjut Mas. Sejak usia berapa sih Mas Pandu bisa belajar secara mandiri dan hal apa yang menjadi motivasinya gitu Mas? Em, Kalau belajar secara mandiri ya, Hmm. sebenarnya dari, kalau diomong dari mana ya? Ya mungkin kalau saya melihatnya mah titik-titik perubahan yang tadi ya, saya sempat cerita yang pas kelas unggulan itu. Jadi ya Hah. ya gimana ya, saya belajar dan ibaratnya dapat reward ya, dapat ranking, terus ikut lomba, dipuji dan apa, didukung orang tua, itu jadi eh, awal titik balik saya untuk kayak, bukan titik balik ya, tapi lebih meloncatkan saya untuk oh ya saya bisa belajar gitu lah. Dan belajarnya pun jangan dikira saya kayak belajar terus gitu ya, jadi kayak mungkin dulu emang penampilan saya cupu gitu ya, pas kecil tuh kacamata saya dulu pakai rantai gitu ya, dan ikut menang lomba segala macam. Cuma saya nggak belajar terus juga gitu. Jadi Hmm. ya main ya main gitu. Belajar ya secukupnya aja. Yang penting ya kebetulan dulu tuh nilainya bagus. Tapi maksudnya saya tidak ingin bilang gini bahwa oh kebetulan saya pinter terus jadi bisa bagus terus, enggak gitu. Tapi belajar mandiri itu sangat mungkin ketika kita menemukan kita bisa belajar sesuatu yang kita suka. Kebetulan saya sukanya memang pelajaran pada umumnya gitu. Tapi kan Hmm. mungkin ada anak-anak lain yang tidak suka ya. Jadi Ya, ya. ya, atau suka salah satu, mungkin suka kayak saya dulu. Saya tuh dulu dari kecil bukan tidak suka ya. Saya berusaha untuk belajar tapi tidak pernah bisa bahasa Indonesia. Jadi nilai saya bahasa Indonesia itu selalu jelek. Bukan jelek sih ya. Oke. Ya. Nggak optimal lah ya gitu. Saya bahasa Inggris bagus, matematika bagus, IPA bagus dan macam. Tapi bahasa Indonesia itu pasti jelek dari kecil. Karena apa, saya sulit untuk ini, kayak kalau soal bahasa Indonesia ya, saya terlalu ingat dulu soal gini. Ini tuh jawabannya sama semua gitu. Dari paragraf ini artinya apa? Ini tuh benar semua. Kenapa ini saya Sulit salah di sini? memahami ya gitu ya. Iya, akhirnya saya ya udah bodo amat gitu. Ya udah saya do apa yang saya bisa aja gitu. Dan tidak pernah mempermasalahkan orang tua saya. Gitu sih. Jadi Oke. tadi kalau kita ketemu apa yang kita suka, maka
kita bisa kok belajar mandiri tadi karena kita suka. Iya, kalau di Abah Rama ini ada proses enjoy gitu ya. Karena suka, kemudian kan bahagia, enjoy, kemudian nanti isi, excellent gitu ya. Jadi bisa memantik yang lainnya. Baik Mas, ini ada lagi pertanyaan Mas. Ada pertanyaan tengil nih Mas, hati-hati ada Ya. pertanyaan tengil dari Mbak Farda gitu kan. Tenginan kepo boleh ya Bu ya, boleh. Boleh nih, boleh. Ini bebas, ini forum bebas soalnya. Bagaimana perasaan Mas Pandu yang lulusan ITB menjadi menantu Pak Dodi yang ITB juga? Ih. Aduh, Ayo. ini Enes juga ketawa nih denger. Perasaannya gimana ya? Perasaannya sebenarnya apa ya, saya bingung sih. Terus mungkin gimana ya, kayak ngelihat jadi bisa melihat gitu ya interaksi ITB gitu ya dengan yang non ITB gitu. Oke. Jadi kan selalu bercandanya Bundo atau di Padepokan Magosri kan, oh ini bapak itu ITB itu kan, terus kayak mungkin logika apa gimana gitu, terus sama Bundo gitu kan yang mungkin lebih apa passionate atau lebih lebih luas gitu ya kemana-mana gitu. Nah saya juga oh ya ya seperti itu gitu, artinya rasanya ya saya melihat, saya ngerasa mungkin kata-katanya saya ngerasa ada eh, ada fondasi gitu. Terus kalau saya bisa lihat bapak itu gimana ya sama bunda, saya sama Oke. Enes kayak gimana gitu harusnya Iya, Enes tuh gitu. kena kutukan itu dapat suami ITB. Iya. Oke, gitu ya Mbak Farda, rasanya ya manis-manis sedep gitu ya, gitu. Kalau kumpul sama anak-anak ITB kumpul tuh saya juga heran sendiri gitu kan, sering heran sendiri, ini bisa ya kayak gini ya, gitu kan. Kadang dengan kebatinan, dengan kebatinan masing-masing gitu. Kalau saya udah harus ngomong soalnya, ngomong kemana-mana. Ya Mas, ada lagi nih Mas, dari Mbak Atika Yusrina. Apa kabar Mbak Atika? Bagaimana sih Mas dulu tumbuh rasa cinta terhadap belajar dan bagaimana cara memanajemen waktu belajarnya dengan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler? Ya, sebenarnya jadinya jawabannya hampir sama semua sih. Tapi ya cinta belajarnya sebenarnya ada dua tadi kan. Bahwa saya memang em, apa ya, jadi bukan saya cinta belajarnya, tapi saya cinta dengan apa yang saya pelajari. Jadi cinta belajarnya itu adalah efek samping dari saya pada saat itu cinta matematika gitu ya. Terus fisika gitu ya lumayan gitu. Jadi saya paling dulu paling suka matematika itu dan fisika. Saya cinta itunya gitu, suka gitu ya. Sehingga efek sampingnya saya cinta jadi belajar gitu. Seperti organisasi juga, saya itu cinta membuat sesuatu sebenarnya. Nah, Oke. saya bisa menemukan itu dengan berorganisasi. Saya dulu pas SMP itu pertama kalinya di OSIS SMP saya itu bikin lomba tingkat kabupaten gitu ya. Mungkin kayaknya enteng banget ya, tapi ini lomba yang bikin anak SMP yang ngerencanain dari nol sampai pendanaan sponsor sampai lombanya soalnya. Kan guru-guru yang ikut ya, yang terlibat Iya kalau betul. SMP itu. Kebalik, ini yang bikin kami sendiri. Saya yang ide dari awal ini. Itu monumental banget ya. Ya banyak masalah tapi ya udah pokoknya saya suka gitu bikin. Ya. Jadi saya cintanya di situ ya. Mulainya dari saya suka apa sesuatu dulu. Maka dari situ Hmm. akan efek sampingnya jadi suka prosesnya, proses belajarnya atau proses organisasinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ya dapat feedback yang ya alhamdulillah ya dapat feedback yang bagus gitu ya. Misalkan tadi dari orang tua saya atau dari ya di sekolah dapat environment yang mendukung gitu ya. Apa nilai ya saya apa ya hasilnya juga bagus, nilai saya bagus, prestasi juga ada, banyak teman yang mendukung. Jadi saya juga ngerasa oh ini tidak salah gitu. Jadi saya tidak merasa beda banget. Tapi pun kalau terjadi seperti itu pun juga nggak apa-apa sih. Karena yang penting yang pertama tadi ya. Kalau yang kedua kan dari eksternal. Yang pertama ini yang dari internal yang penting. Itu sih kenapa bisa cinta belajar ya dan cinta hal-hal lain. Kalau manajemen waktu sebenarnya mirip ya. Tadi kan seperti teori T tadi. Itu Ya tadi ya. sudah yang lain ini anggap sebagai wawasan gitu. Jadi kalau misalkan kuliah itu pelajaran lain ya pelajari secukupnya saja yang bisa
ya tidak yang cukup lah KKM-nya gitu ya. Mungkin Ya, ini apa ya, saran yang jelek gitu ya, kalau didengar guru mungkin saya dimarahin gitu. Cuma ya semua we harus can bagus. only do so much ya. Anak itu cuma bisa ya kalau dijejelin dan harus perfect, saya rasa Ya, tadi nggak akan bisa milih ikut ekskul yang lain, nggak bisa bereksplorasi gitu. Jadi pilih mm, mana yang kita enjoy, suka. Nah itu yang kita spend waktu paling banyak. Sisanya yang penting cukup saja gitu. Saya tujuh ekskul juga bukan tujuh ekskul semua kayak wah, ribet semua gitu. Cuma saya yang lain misalkan ekskul sepak bola ya, yang penting saya ikut sepak bolanya aja gitu. Ekskul voli mm, yang penting ke voli doang gitu. Ekskul pencak silat dulu ya, yang penting saya jadi bisa apa kayak dulu saya tuh pencak silat tuh bukan untuk berantem ya, justru bukan untuk berantem, bukan saya bisa kayak jurusnya untuk bela diri, tapi saya suka performance-nya. Jadi kan pencak silat itu ada apa ya, kalau lomba itu ada yang kelasnya itu yang kelas kayak menampilkan jurus tuh tanpa bertanding. mm. Dan saya suka yang Ya, itu. Ya udah saya belajar itunya aja gitu. Jadi oke. ya, manajemen waktunya adalah prioritas mana yang kita suka, yang lain cukup ya secukupnya aja. Oke, itu kuncinya ternyata first thing first. Tempatkan yang pertama menjadi yang utama menjadi yang pertama gitu ya untuk prosesnya. Selamat datang untuk Mbak Rosmel Ana, Mbak Gina, Mbak Zifauzia. Terima kasih sudah langsung live nonton live di sini ya. Yang biasanya kita siang hari, sekarang kita ganti di malam hari lebih sahdu gitu ya. Baik Mas, ini tambah lagi Mas satu lagi pertanyaan. Dari Mbak Fikroh Faila. Apa kabar Mbak Fikroh? Mas, apakah dulu itu memang suka berkolaborasi dan berkompetisi? Gitu ya. Yes. Karena bagaimana sih Enjo di akademik bisa outstanding dan berprestasi di bidang yang lain gitu. Apakah senang paduan nih? Apakah paduan Mas Pandu itu memang senang kolaborasi dan senang kompetisi? Gimana Mas? Um, kalau kompetisi mana ya? Saya mungkin mungkin bukan lebih ke kompetisinya ya. Jadi kalau saya tuh lebih ke um, creating something, bukan ya, achieving something gitu ya. Jadi saya mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan reward, mendapatkan apa ya, kemenangan atau gitu. Jadi bukan Hmm. kompetisinya gitu kan, gitu. Jadi mendapatkan rekognisi gitu ya. Itu gitu loh. Nah terus yang collaboration sebenarnya juga saya bukan collaboration banget gitu ya, tapi lebih ke creating something. Jadi kita dia saya benar-benar tahu apa yang saya suka. Kalau ini tadi kan nggak tahu Abarama masih nonton apa enggak ya, tapi saya tuh banyaknya itu di ideation kalau di talent mapping, Hmm. ideating gitu kan, analyzing, creation, designing, jadi thinking gitu loh, bikin bikin sesuatu, Iya. vision Hmm. gitu. Jadi saya tuh suka seperti itu. Nah tentunya kan kalau kita bikin sesuatu kan nggak bisa sendiri ya, makanya Iya. jadinya saya bikin gerakan, bikin komunitas ya, karena harus bareng-bareng, nggak mungkin kuat saya sendiri. Nah, gitu sih. Jadi awalnya tuh memang saya tuh suka tadi bikin sesuatu, mendapatkan sesuatu gitu ya dari yang kita bikin itu. Jadi saya bikin Iya. gerakan untuk apa? Untuk membantu masyarakat. Ini kayak passion satu saya yang lain ya, membantu masyarakat berkontribusi. Nah, untuk berkontribusi itu untuk mencapai sesuatu tadi saya harus bikin sesuatu. Nah, itulah saya ya tadi sering kolaborasi. Jadi sebenarnya bukan lebih ke kompetisi kolaborasinya, tapi saya pengen buat sesuatu untuk mencapai sesuatu. Oke. Pertanyaan tengil penutup terakhir. Gimana sih Mas rasanya jadi member baru Padepokan Margosari? Gimana Wah, Mas rasanya Mas? ini rasanya luar biasa. Iya, jadi um, sebenarnya sih saya ya karena saya memang kayak Enes juga sering bilang saya itu orangnya lempeng banget ya. Mhm. Uh, apa mungkin ITB gitu ya tadi kan ITB enggak juga tapi ya. Tapi intinya saya tuh sebenarnya nyantai aja gitu ya, dan saya nggak ada ketika ngelamar NS pun gitu, nggak ada apa ya, nggak ada ke depannya bakal gimana gitu ke depan Mardosari. Cuma memang em, apa ya, memang pada saat itu banyak yang nanya juga gitu ya, terus kayak saya ingat dulu ikut kelas school for homeschool fasilitatornya Bundo, Mhm, itu mhm, bapak-bapak pada nanya ini mhm. gimana nih bisa menembus Padepokan Margosari gini kan. Wah, Nembus saya kan Padepokan. bingung juga kan, ini saya jadi kayak
jangan-jangan ekspektasinya tinggi banget ini ke saya gitu kan. Tapi intinya adalah kalau saya lihat karena memang saya sih ngerasa cocok banget gitu ya, value-nya itu sama, frekuensinya sama dengan Bundo, dengan Bapak, terus bagaimana kan Enes, Ara, Elan ditumbuh kembangkan, di raise gitu ya, jadi bebas gitu kan. Tadi kan saya juga value-nya sama. Cuma memang tadi kalau Mama dan Bapak saya itu ya ya dengan caranya sendiri ya yang sederhana gitu. Jadi kurang nyambung kalau saya ajak ngomong gitu. Jadi saya tuh di rumah itu di rumah di Madiun tuh memang sering jadi kayak kencilan gitu yang kayak nggak nyambung sendiri gitu. Heboh sendiri, Dianggap kok aneh gitu ya. ini apa-apa. Ya, adik saya aja bilang saya nggak mau jadi kayak Mas Pandu nanti kalau udah gede gitu. Sibuk sendiri muter aja orangnya. Jadi beda banget gitu kan. Sedangkan kalau di Padepokan Margasari kan ya tidak jauh beda lah ya gitu, dan ngomong pun nyambung gitu. Jadi saya ngerasa memang secara kognitif dan secara value itu eh, nyambung itu banyak, sehingga banyak hal yang bisa tereksplor gitu kan. Jadi kayak Bundo pun kan kayak gini kan, streaming kayak gini saya aja nggak ngerti nih, sampai Bundo yang bikin gitu kan, kayak saya yang orang IT gitu tapi Bundo yang udah ngerti duluan gitu kan, saya luar biasa banget. Jadi memang bahagia banget sih ya. Jadi ada sparring partner gitu untuk berpikir yang aneh-aneh gitu sih. Iya, iya. Jadi welcome to the alien family gitu ya. Karena berpikir aneh, kemudian kadang nyeleneh gitu, kadang nyeleneh dianggap nggak lumrah gitu, nggak anggap lumrah. Dan ketika saya mendapatkan Mas Pandu menjadi member baru Padepokan itu juga ternyata saya kayak ketemu anak gitu, ketemu anak yang lama hilang gitu ya, yang lama hilang. Kesamaan di antara kita ya Mas ya, gitu ya. Iya betul sekali. Banyak kesamaan di antara kita dan saya paling paham kalau saya terasa gejala apa, oh berarti Pandu ini juga ngerasain yang ini juga gitu, hampir sama. Salah satunya adalah yang ini yang terjadi di Padepokan Margosari cuma kita berdua, yaitu kalau lapar langsung pusing, jadi nggak boleh lapar pokoknya. Jadi saya kalau mau makan saya panggil Pandu dulu, duh makan dong kita nanti pusing gitu kan. Iya. Aduh, terima kasih Mas Pandu untuk obrolan serunya malam ini ya. Kita sudah high energy ending, jadi kita bisa menutup hari Minggu ini dengan kepuasan, selamat mimpi indah dan sampai bertemu di aktivitas berikutnya. Kan nanti pasti ada permintaan-permintaan untuk membahas hal khusus gitu ya. Hal khusus yang tidak random, kemudian memang spesialisnya dari Mas Pandu. Terima kasih Mas Pandu, selamat istirahat, salam untuk keluarga. Ya. Salam juga. Iya, itulah tadi teman-teman semuanya, Pandu Kartika Putra yang sudah memberikan insight kepada kita semuanya, bagaimana bahwa kita boleh memilih jalur apapun untuk pendidikan kita. Mau jalur formal, mau jalur informal, mau jalur non-formal, semuanya sah-sah saja. Tidak menjadi yang ini lebih bagus dan ini tidak menjadi tidak bagus. Semuanya bagus sesuai dengan pilihan anak-anak kita. Yang penting adalah berikan kemerdekaan pada mereka dan berikan aktivitas yang beragam sehingga mereka menjadi orang yang kaya atas gagasan, kemudian kaya dengan kegiatan sehingga bisa kaya dengan wawasannya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di obrolan dapur ibu. Kita akan bertemu esok hari kembali normal obrolan dapur ibu. Kembali di jam 10 di episode ke-16 dan setiap hari akan hadir menemani teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman memiliki anak muda, informasi tentang anak muda yang keren gitu ya, yang bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga di Indonesia, silahkan kirimkan ke email saya di septipenny@gmail.com. Nanti akan saya undang untuk hadir di obrolan dapur ibu kita. Terima kasih. Kalau tidur jangan lupa pakai kelambu. Tetap setia di obrolan dapur ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah wajah dapur. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.
puisi